Oke, halo semuanya, balik lagi channel YouTube gue Giovanni Tobia. Dan kali ini gue ada di Honda Daya Motor Jatim Makmur. Dan kita akan lihat stok-stok yang tersisa di tahun 2021. Kira-kira ada 20 unitan. Dan kita pengen tahu nih syarat-syarat kreditnya kayak gimana, DP-nya berapa, dan harga cashnya berapa. Langsung aja ikutin videonya dari awal sampai habis. Let's go. Oke, di sini gue udah sama Kak Putri untuk memberitakan informasi tentang kredit, syarat-syarat kredit di Daya Motor Jatim Makmur, dan kira-kira apa aja yang diperlukan. Terus kira-kira gimana aja persyaratannya. Langsung aja kita ke Kak Putrinya. Kalau untuk syarat kredit sih gampang aja ya, KTP sama kartu keluarga aja. Kalau udah nikah, KTP suami istri sama kartu keluarga. Kalau belum, minimal umur 21 tahun gitu. Kita di sini ada 3, FIF, Adira sama Oto. Oh, FIF, Viva Astra, Oto sama Adira. Kalau misalnya 17 tahun terus mau DP motor gitu gimana? Paling pemohonnya nama orang tua. Oh iya, oke. Terus misalnya DP-nya gede juga itu nggak masalah ya buat ngajuin kredit di sini? Nggak masalah, bisa 50% ke atas dari harga OTR bisa. Oke. Terus kira-kira di setiap motor itu kira-kira kreditnya ada yang ribet gitu nggak sih? Apa semuanya sama bisa kredit dengan mudah? Sama aja semuanya, nggak ada yang ribet kok. Gampang prosesnya. Pokoknya kredit gampang dan kalian bisa langsung datang aja ke Daya Motor Jatim Makmur. Ada Instagramnya sama nanti kalau ada yang mau nanya-nanya ke nomor WhatsApp yang di bawah. Oke. Terus kalau misalnya tuker tambah di sini bisa nggak sih? Kalau untuk saat ini kita belum bisa sih gitu. Paling kalau kita sistemnya Ini yang ngajuin dulu ke kita, foto-fotoin aja, ntar kita kisarin harganya, betul. Tapi jangan khawatir kalau kalian pengen misalnya bingung motor bekasnya mau dikemanain, langsung aja kesini datang dulu, nanti dicek, terus kalian bisa jadiin DP ataupun nambahin biaya untuk ke motor barunya. Bisa kita bantu. Oke, ini stoknya tinggal berapa lagi nih Kak? Tinggal 20-an untuk stok unit 2021-nya, makanya buruan biar ngabisin stok kita. Oke, thank you banget yang udah nonton. Kira-kira segitu aja syaratnya. Thank you banget Kak Putri yang udah bantu informasinya. Kita lanjut ke videonya. Nggak cuma motor bekas, gua juga update harga tentang motor-motor baru. Dan khususnya kali ini gua ada di Honda Daya Motor Jatim Makmur. Alamatnya ada di deskripsi di bawah. Ada juga Instagramnya di sana. Nah, di sebelah kiri gua adalah motor yang pertama. Di sini ada CB 150R Street Fire yang Armored Matte Grey. Ini ada tulisannya nih. Nah, yang Armored Matte Grey ini adalah seri yang Special Edition. Dan ini harganya itu sekitar OTR itu on the road Jakarta, Bekasi 30.800.000 rupiah. Dengan DP itu minimal dari 4.700.000, 5.200.000, 5.700.000 sampai ke 6.200.000. Nah, untuk lengkapnya kalian pengen DP berapa kali, tenor berapa bulan, itu bisa langsung kontak di DM Instagram Daya Motor Jatim Makmur atau di nomor WA yang ada di bawah deskripsi nanti. Untuk spesifikasi sendiri, CB 150R ini yang udah facelift tahun 2021 dan dia udah pakai suspensi depan upside down, dan juga ini piringannya udah model waving dengan 2 kaliper piston menggunakan kaliper Nissin. Suspensi belakang monoshock tapi bukan yang pakai link, udah monoshock konvensional biasa dengan tipe rangka diamond yang masih sama dengan CB 150R Street Fire yang sebelumnya. Untuk fitur-fitur sendiri mungkin nggak terlalu banyak bertambah, tapi di speedometer dia udah mempunyai instrumen yang lebih lengkap daripada CB 150R yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu nggak ada indikator gearnya, sekarang udah ada lengkap. Ada jamnya, ada indikator gear, dan juga macam-macam. Reviewnya bisa langsung kalian tonton di review CB 150R yang ada di atas ini. Oke, kita lanjut ke motor yang berikutnya. Oke, di motor yang kedua di sini ada Honda Sonic dan berbagai macam tipenya. Di sini gue akan sebutin yang ini. Yang pertama sebelah kiri gue ada yang tipe Activo Black, dan ini seri standar. Sebelahnya ada yang Special Edition yang Racing Red. Jadi nama resminya itu adalah Honda Racing Red atau HRR. Ini yang tipe Special Edition. Terus yang sebelahnya lagi ada tipe standar lagi dengan nama yang Energetic Red. Baru yang di ujung ini lagi-lagi Special Edition. Jadi selang-seling Special Edition, standar, Special Edition, standar lagi. Nah, yang di ujung itu namanya Aggresso Matte Black. Nah, yang Special Edition dia punya harga tersendiri. Di sini OTR yang Sonic 150 SE, yang Racing Red dan juga Aggresso Matte Black itu OTR-nya sekitar 24.175.000 rupiah dengan DP mulai dari 3.700.000, 4.100.000, 4.500.000 sampai 4.900.000. Nah, kalau yang standarnya dia itu OTR-nya lebih murah 1 juta rupiah. Ya, nggak sampai 1 juta. OTR-nya 23.775.000 dengan DP mulai dari 3.600.000, 4 juta, 4.400.000 sampai 4.800.000. Jadi DP-nya itu bedanya 100.000 rupiah, tapi OTR-nya bedanya kurang dari 1 juta. Dan Sonic ini adalah motor ayam jago yang bener-bener ringan banget. Dia punya tenaga sekitar 16 horsepower, torsinya
13,8 Nm dengan 6 speed DOHC. Dan di instrumen Sonic ini full digital, ada RPM, indikator gear, bensin sampai odometer. Tapi sayangnya belum ada kayak average dwell time, terus ada misalnya shift light untuk ganti gigi, itu belum ada di motor ini. Dan untuk bobotnya sendiri dia sekitar 116 kg kalau nggak salah ya. Jadi lumayan ringan banget untuk sebuah motor ayam jago. Dan mesinnya 150 cc, konsumsi bahan bakarnya juga bisa sampai 50 km per liter. Tapi kalau misalnya kalian pengen banget motor yang buat harian, Sonic ini juga sebenarnya masih cocok karena posisi duduknya nggak terlalu nunduk kayak sport fairing. Jadi bodinya ringan, untuk handling masih oke banget. Langsung aja kalau kalian untuk melakukan pemesanan, cek deskripsi di bawah, ada Instagram dan juga alamat Honda Daya Motor Jatik Makmur. Oke, lanjut ke motor yang berikutnya. Oke, di motor yang sebelah kanan gue, motor selanjutnya ada Honda Supra GTR yang new, dan ini 150 cc penerus dari yang 2016. Dan perubahannya itu ada di bagian lampu belakang, sen belakang, dan juga speedometer, serta di lampu depan itu sekarang lebih dark karena di pembatasnya itu warna hitam. Kalau sebelumnya tuh warnanya putih terang dan mikanya itu lebih terang, kalau yang sini sekarang lebih dark. Dan ini adalah warna yang seri Sporty Gun Black, jadi benar-benar glossy dari depan ke belakang semua. Dan stripping-strippingnya ini juga ada garis-garis kayak menggambarkan ini motor racing banget. Ada desain racing juga di sini. Jadi cat yang Sporty Gun Black itu full glossy dengan tambahan sedikit warna-warna kulit jeruk di bagian bodi-bodi tertentunya. Perubahan dari seri sebelumnya itu khususnya di speedometer. Kalau yang sebelumnya itu ada campuran analog dan digital, tapi ada odometer dan juga trip meter. Kalau sekarang bener-bener odometernya doang, indikator gear, speed, bensin dah nggak ada lagi yang bisa kita pencet-pencet di speedometer yang sekarang. Cuman sekarang ini mesinnya masih tetap sama, 150 cc DOHC 6 speed dengan tenaga sekitar 15-16 horsepower, torsinya juga 14 Nm, dan dia bisa menyentuh kilometer top speed itu bisa mencapai sekitar 149 km per jam. Jadi ini motor benar-benar ditujukan untuk motor bebek yang benar sporty banget. Walaupun desainnya bebek, tapi dia punya mesin yang setara sama kakaknya, yaitu CBR 150R sama CB 150R, cuman beda tuningannya aja. Dan OTR-nya dia ini dijual dengan harga yang versi sporty, New Supra GTR 150 Sporty di angka 24.225.000 dari DP mulai 3.700.000, 4.100.000, 4.500.000, dan juga yang paling mahal itu 4.900.000. Tapi kalian bisa DP lebih dari itu. Jadi nanti cicilannya mungkin bakalan jadi lebih rendah. Nah, di sini Supra GTR sendiri ada yang Sporty Gun Black, eksklusif Matte Red, Sporty Spartan Red, sampai eksklusif Matte Silver. Tapi yang eksklusif sendiri dia OTR-nya lebih mahal, itu Rp24.475.000 dengan DP yang sama persis, 3.700.000, 4.100.000, 4.500.000, 4.900.000, dan bisa lebih dari itu. Ya mungkin segitu aja fitur-fitur dari Supra GTR ini. Koplingnya enteng ya, enak, dan suara mesin GTR ini khas banget, mirip-mirip sama Sonic juga, sama CB 150R juga mirip karena tuningannya sama. Oke, kita lanjut ke motor yang berikutnya. Oke, di motor yang selanjutnya di sini kiri kanan gue udah ada Honda CBR 150R yang Special Edition dan juga yang tipe standar. Dan sekarang perbedaan dari yang seri 2019, gue sering pakai yang 2019 dulu ya. Itu bedanya ada di sok depan udah pakai upside down dengan Showa SFF BP, dan ketebalannya lumayan tebal, sekitar di atas 37 mm. Nah, sekarang konfigurasi lampu depan sama lampu belakang itu udah sama persis sama yang 250 cc-nya. Jadi kalau kalian lihat kesat mata sekilas itu tampilannya bertumpuk 250 cc. Tapi dia belum throttle by wire kayak yang versi 2,5-nya. Dan suspensi belakang sekarang nggak pakai link, jadi dia fix ya. Kalau yang dulu kan setahu gue bisa di setting springnya. Terus perbedaan lainnya sih nggak ada sih, cuma di desain bodinya aja. Tapi kalau ukuran dimensi tangki sama jok sekarang lebih lebar dibandingkan yang 150 cc 2019. Ini masih pakai mesin yang sama-sama 150 cc DOHC 6 speed dengan tenaga sekitar 16 horsepower, torsinya itu 14,5 kalau nggak salah 14 Nm dengan top speed dia itu di sekitar angka 149 km per jam. Jadi kalau masalah mesin, CBR ini tenaganya linear dari bawah sampai atas, bener-bener rata, ngisi terus, tapi bukan yang galak banget, tapi enak lah kalau buat kalian yang mungkin pemula untuk di motor sport fairing. Motor ini enak banget buat belajar karena tenaganya jinak. Dan kalau pengen harian pakai CBR 150R itu masih bisa karena posisi duduk CBR ini paling nyaman dibandingkan motor-motor yang ada di kelasnya. Joknya CBR ini termasuk jok yang menurut gue paling empuk selama gue cobain motor-motor sport fairing. Nah, kalau kalian pengen tahu harganya, yang Special Edition ini yang sebelah kiri ada kayak racing red, tapi ini
merah putih, gua lupa nama resminya. Dan ini versi special edition, OTR-nya itu sekitar 40.050.000 rupiah dengan DP mulai dari 6.100.000, 6.700.000, 7.300.000 sampai ke 8 juta. Nah, tapi kalau kalian misalnya DP pengen 10 juta atau 20 juta langsung DP itu bisa, nggak ada masalah. Jadi cicilannya makin ringan. Terus kalau special edition itu bedanya ada di ABS dan juga udah sih, ini ABS-nya kayaknya dual channel ya. Untuk fitur-fitur lag engine cut off itu belum ada, start stop idling stop sistemnya juga belum ada, dan kuncinya masih konvensional biasa. Terus kalau yang standar itu bedanya nggak ada ABS-nya. Jadi kalau nggak ada ABS itu bedanya sekitar 5 jutaan lah ya, bahkan lebih. Kalau yang standar itu harga OTR-nya 36.825.000 rupiah dari DP mulai dari 5.600.000 ke 6.200.000, 6.800.000 sampai 7.400.000. Tapi kalau kalian pengen DP lagi lebih gede, misalnya langsung DP 30 juta, terus di sana 6 juta, mungkin bisa ya. Kalian langsung aja kontak ke deskripsi di bawah, dan di situ ada Instagram Daya Motor Jatik Makmur. Kalian bisa tanya-tanya detailnya lebih lengkapnya di situ, dan nanti gue kasih tahu juga syarat-syarat untuk kredit di Daya Motor itu kayak gimana aja. Sisa satu lagi stoknya di sini adalah Honda Vario 125 dan juga 150. Ayo kita langsung ke motornya. Nah, di motor yang terakhir di sebelah kiri gue ini yang tadi udah gue sebutin, ada Vario 125 yang versi CBS Combi Brake System, tapi belum ada idling stop sistemnya. Dan seperti biasa 125-nya dari Vario itu nggak ada keyless entry-nya dan juga nggak ada smart key. Jadi kayaknya cuma ada Assure Brake Systemnya doang, tapi belum ada fitur-fitur idling stop system ataupun keyless-nya. Oke, untuk desain Vario ini masih tetap sama kayak generasi kedua yang bentuknya itu sporty, lancip-lancip. Sampai ke generasi sekarang pun dia masih mempertahankan heritage-nya Vario. Jadi bener-bener sporty, lancip-lancip, tegas, tajam-tajam. Dan fiturnya ini paling dari dulu Vario tuh konsisten pakai pendinginan radiator. Masih sama-sama pakai monoshock juga sebelah kayak Matic-Matic normal biasanya kayak Honda Beat atau Honda Scoopy. Di Vario 150cc ini masih menggunakan satu shockbreaker aja. Mungkin kalau next generasi Vario mau pakai dua shock lebih padat, lebih gagah gitu ya. Tapi ini strippingnya dari tahun ke tahun ini strippingnya makin mewah-mewah dan makin garang-garang. Contohnya yang kemarin gue review Vario Sporty White Red yang warnanya itu nyentrik banget, putih merah campur sedikit abu-abu, dan menurut gue itu paling keren sih warnanya. Dan gak kalah kerennya, ini yang versi 125 ini di kisaran harga OTR-nya itu 21.650.000 dengan DP mulai dari 3.300.000, 3.700.000, 4.100.000 sampai 4.500.000 UMR lah ya. Jadi kalau kalian pengen DP lebih dari itu, misalnya 10 juta atau 11 juta, kalian bisa langsung nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah, nggak harus ngikutin DP yang batasnya di sini. Jadi bisa lebih dari yang gue sebutin tadi. Tapi kalau kalian misalnya punya motor lama Honda gitu ya, misalnya punya Vario seri pertama yang 110cc karbu, terus kalian pengen ke Vario yang 125 CBS ini, kalian langsung aja ikutin program trade-in dari Honda, dan itu ada langsung cek langsung Instagram Daya Motor Jatik Makmur yang ada di bawah. Jadi kalian nggak perlu khawatir motor lama kalian itu ditaruh kemana, kalian bawa aja ke sini, dicek harganya berapa, nanti udah deal langsung kalian bisa jadiin DP untuk ke motor baru, ataupun kalian bisa langsung beli tambahannya untuk motor baru. Jadi motor lama kalian dijadiin duit, dan duitnya itu buat nambahin biaya untuk beli cash motor barunya itu juga bisa. Jadi jangan khawatir banget kalau beli motor di Daya Motor Jatik Makmur. Dan gue sebutin sedikit spesifikasi tentang Vario ini. Ini jadi Vario 125cc dengan tenaganya itu sekitar 10-11 horsepower, torsinya ya 10 Nm. Dan ini motor lumayan irit banget karena bisa di atas 55 km per liternya BBM-nya. Dan yang versi 125cc menurut gue tetap worth it sih, karena bodinya nggak jauh beda sama 150cc. Bukan nggak jauh beda, tapi bodinya basisnya sama, tapi warna-warnanya dia yang beda. Sama 150cc itu udah pakai keyless entry. Tampilan sendiri mungkin banyak orang yang sangat suka dengan Vario ini. Selain sporty dan tegas, dia juga bentuknya ramping tapi 150cc. Jadi handlingnya enak banget buat macet-macetan. Ya mungkin segitu aja yang Vario 125 CBS atau Combi Brake System ini. Kita langsung bahas lagi yang Vario 150-nya kayak gimana. Oke, di motor yang terakhir di sini ada Honda Vario yang CBS ISS yang udah juga pakai keyless entry. Karena sekarang 150cc dari Vario itu rata-rata pakai smart key semua. Jadi nggak perlu pakai kunci kontak lagi, langsung aja klik dari knopnya. Dan yang di sebelah kiri gua ini adalah versi yang eksklusif matte silver. Warnanya sih lumayan keren, tapi dia nggak terlalu doff banget, masih ada glossy-glossy-nya. Tapi kalau dilihat secara langsung ini sebenarnya sih matte beneran, dari nama resminya eksklusif matte silver. Nih, cakramnya udah model waving, kayak bikin dia makin sporty banget gitu ya, tajam-tajam gitu. Tapi memang di Vario di seri manapun tidak ada versi ABS, adanya versi Combi Brake System. Terus kalau disebut berarti nggak sama ABS dong. Nah,
Kombi brake system itu mengombinasikan antara rem depan dan rem belakang. Jadi ketika kita pencet rem belakang misalnya 70%, nah rem depannya itu akan mengerem sekitar 15%. Jadi dia ngebantu pengereman supaya motor itu tidak tergelincir, tapi bisa memberhentikan motor itu dengan sempurna, dengan maksimal. Memang tidak se-advance sistem pengereman ABS, tapi di Kombi brake system ini memungkinkan kita untuk mengerem untuk jarak lebih dekat lagi. Kalau ABS biasanya kan ada jarak pace dia touching itu agak lebih jauh jaraknya. Kalau Kombi brake system mungkin lebih pakem banget. Jadi kalian berhenti tanpa harus kegelincir ban depan belakang, karena ketika ban belakang rem, ban depan juga ikut mengerem sedikit. Jadi istilahnya sama-sama aman. Kalau dibilang nggak aman, CBS ISS sebenarnya udah lumayan aman banget. Dan ISS-nya itu idling stop system dengan satu mode. Artinya setiap 3 detik dia bakalan mati ketika kita nggak mengegas motornya. Nggak mengegas itu gimana? Nggak ngegas motornya itu akan mati. Misalnya di lampu merah kita berhenti selama 3 detik, motornya akan mati. Terus di kemacetan, ketika kemacetannya padat banget, terus kita berhenti selama 3 detik lagi, si Vario ini akan otomatis mematikan arus ke mesin. Jadi akinya tetap on standby, jadi kalau kita gas lagi langsung jalan. Ya kalian udah sering banget lah sama idling stop system atau stop system. Dan bagusnya di Vario 150 ini bobotnya itu beda sedikit dari yang 125, jadi tetap bisa dibilang ringan dan handlingnya oke banget. Apalagi kalau kalian suka motor 150 cc dengan bodi yang sangat ringan, ini adalah satu-satunya motor Honda Vario 150 CBS ISS. Dan di Vario ini fiturnya udah lumayan banyak. Lampu-lampu nggak cuman headlamp, tapi semua lampunya udah LED. Di instrumen speedometer semuanya udah digital dan warnanya keren ya, negatif display. Ada informasi lengkap, ada real time-nya kayak di Honda Jazz, dan apalagi ya, bagasi itu 18 literan. Ya, mungkin kelebihan-kelebihannya itu gua nggak bisa sebutin satu-satu fiturnya. Kalau pengen lihat langsung detail Vario 150 itu kayak apa, videonya udah ada di atas atau di channel gua. Nah, gua sebutin sekarang harganya itu 150 ini ada beberapa tipe, dan yang ini itu OTR-nya Rp24.875.000 dengan DP mulai dari 3.800.000, 4.200.000, 4.600.000 sampai ke 5 juta. Kalau kalian pengen trade-in atau pengen DP lebih dari itu bisa. Oke, mungkin segitu aja detail dari motor-motor yang ada di sini dan juga harganya berapa, DP-nya mulai dari berapa. Kalau pengen lebih lanjut informasinya bisa kalian langsung klik alamat Instagram yang ada di deskripsi. Itu ada alamat Honda Daya Motor Jati Makmur dan juga alamat link Instagramnya. Langsung klik aja di bawah. Oke, mungkin segitu aja kali ini dari video kali ini. Gua agak capek ngomongnya, kayaknya harus agak teriak lagi. Oke, thank you banget yang nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Nah, kalau kalian pengen konten kayak gini lagi, update harga-harga motor baru, DP-nya berapa, langsung aja tulis komen di bawah. Jangan ragu-ragu, kita nanti bikin sesuai dengan yang kalian request. Kalau makin banyak requestnya, nanti kita cepet bikinnya. Oke, thank you for watching. Peace out, mate.